Halo sahabat PPG, perkenalkan nama saya Lovira Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, topik 1. Sebelumnya, siapa saya sebagai guru? Menjadi guru adalah panggilan hati dan nurani untuk mengabdi kepada negara dan masyarakat, berkontribusi dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan, serta mencerdaskan generasi muda penerus bangsa untuk kemajuan Indonesia. Selama masa penjajahan, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk memperkuat kekuasaan Belanda. Namun setelah kemerdekaan, pendidikan nasional mengalami perjalanan panjang menuju perubahan. Berikut adalah perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Sebelum kemerdekaan, rakyat tidak ada atau tidak memiliki kebebasan dalam belajar. Pendidikan hanya diperuntukkan untuk mendidik calon pegawai. Rakyat Indonesia di sini hanya diberi pelajaran membaca, menulis, dan menghitung seperlunya untuk membantu usaha dagang Belanda. Pada permulaan abad ke-20, sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh bangsa diri sendiri itu masih membelenggu rakyat dalam memperoleh pendidikan, di mana rakyat tidak dapat melepaskan diri dari belenggu intelektualisme, individualisme, materialisme, dan kolonialisme. Adapun pendidikan saat ini mengutamakan untuk memerdekakan peserta didik dalam belajar. Namun, masih ada beberapa hal yang membelenggu peserta didik, seperti memaksakan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Lantas, apa yang dapat kita tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan siswa? Cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu memberikan pembelajaran paradigma baru atau student-centered learning. Pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi siswa di sini adalah sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, tidak menuntut kehendak kepada siswa di luar kemampuannya. Ketiga, pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari siswa. Keempat, kita bisa memberikan kebebasan siswa untuk mengemban ilmu dari manapun. Berikut adalah beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, konsep pendidikan merdeka, yakni membuka kesempatan bagi setiap anak untuk mengembangkan bakat dan skill atau kemampuan mereka sesuai minatnya, membebaskan dari paksaan dan penindasan kebudayaan manapun. Kemudian, pendirian taman siswa. Pendidikan melalui pengalaman dan kegiatan praktis. Di taman siswa ini, Ki Hajar Dewantara berupaya membebaskan pendidikan dari tekanan politik dan ekonomi, serta memperjuangkan pendidikan merdeka. Adapun filosofi, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani dimaksudkan bahwa pendidikan ini sebagai panggilan prakarsa dalam mengembangkan kebijakan dan tindakan nyata sebagai keberhasilan. Pemikiran pendidikan sebagai upaya membebaskan bangsa. Jadi, pendidikan ini mengedepankan pribadi dan warga negara yang mandiri dan berkeadilan, membuat pendidikan ini sebagai upaya membebaskan bangsa Indonesia dari otoritas asing, eksternal maupun internal. Apa saja kontribusi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan nasional? Yang pertama, mengembangkan kurikulum nasional, yakni mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendidikan merdeka. Kurikulum nasional memberi kesempatan bagi setiap siswa di Indonesia untuk menerima pendidikan yang sama dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang cerah. Yang kedua, pemikiran keadilan dalam pendidikan. Jadi tidak hanya mengusulkan pendidikan merdeka, Ki Hajar Dewantara juga memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam aksesibilitas pendidikan, sehingga semua anak Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang kuat dan berkualitas tanpa harus terpinggirkan. Dalam menjalankan gagasan-gagasan atau pemikiran tersebut, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Ki Hajar Dewantara adalah kurangnya peran serta masyarakat. Di mana di sini Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan. Namun sampai saat ini masih terdapat kurangnya
partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya Ki Hajar Dewantara. Adapun tantangan implementasi kebijakan pendidikan yaitu implementasi kebijakan pendidikan yang turut menjunjung tinggi nilai-nilai Ki Hajar Dewantara seringkali mengalami kendala, terutama dalam halnya pembangunan sarana dan prasarana dan memberikan kesempatan yang merata untuk meraih pendidikan unggul. Apa sih pentingnya mengaktualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan yang menyejahterakan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara akan membantu untuk menghasilkan generasi muda yang intelektual, kreatif, dan emansipatif. Yang kedua, kualitas pendidikan yang berkualitas. Konsep pendidikan merdeka dan gagasan keadilan dalam pendidikan itu akan membawa pada pengembangan kualitas pendidikan nasional yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, keberhasilan bangsa Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kontribusi yang penting dan perspektif masa depan bangsa Indonesia. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara terhadap kurikulum merdeka saat ini selaras dengan semboyan dalam konsep kebudayaan gagasan Ki Hajar Dewantara bahwa sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah sebagai modal utama bagi terwujudnya kebudayaan nasional tersebut dijadikan sebagai landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum merdeka, yakni membangun kurikulum merdeka ini berasal dari budaya lokal dan budaya bangsa untuk membangun kehidupan saat ini dan di masa yang akan datang. Adapun perwujudan konsepsi tentang kebudayaan Ki Hajar Dewantara diterjemahkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa kita singkat dengan P5 dalam kurikulum merdeka yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi, gagasan, konsep, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dijadikan sebagai landasan filosofis, teoritis, dan prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kesimpulannya, perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan merdeka dan keadilan pendidikan telah menjadi tonggak dalam sejarah pendidikan Indonesia. Konsep-konsep pendidikan merdeka, keadilan pendidikan sebagai upaya membebaskan bangsa dari penjajah, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah kontribusi pentingnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. See you in the next video.